Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pristi Gitayasina dengan NPM 233402036 dari kelas A Manajemen. Kali ini saya akan membahas isu kritis mengenai kebakaran yang terjadi di kilang minyak PT Pertamina dalam 4 tahun terakhir. Saya di sini akan mengidentifikasi bahaya yang harus diantisipasi, cara pengendalian bahaya, dan standar operasional HSE yang wajib diterapkan. Mari kita mulai. PT Pertamina atau Persero adalah BUMN yang bergerak di bidang minyak dan gas. Dalam 4 tahun terakhir, tercatat 8 kebakaran pada kilang minyak mereka di berbagai lokasi seperti Balikpapan, Dumai, Cilacap, Balongan, dan Pelumpang. Nah, selanjutnya yaitu identifikasi bahaya yang harus dihindari. Nah, PT Pertamina itu harus mewaspadai beberapa bahaya utama yang dapat menyebabkan kebakaran di kilang minyak. Antara lain, yang pertama yaitu kebocoran bahan bakar. Nah, kebocoran bahan bakar adalah salah satu bahaya paling signifikan di kilang minyak. Nah, kebocoran dapat terjadi akibat kerusakan pipa, tangki penyimpanan yang tidak terawat, atau kondisi operasional seperti tekanan dan suhu yang tidak sesuai. Selanjutnya yaitu sumber api terbuka. Nah, sumber api terbuka juga bisa memicu kebakaran jika tidak dikelola dengan baik, termasuk aktivitas pengelasan dan pemotongan, serta penggunaan alat listrik yang tidak terawat yang dapat menghasilkan percikan api. Yang selanjutnya yaitu ada kondisi cuaca ekstrim. Kondisi cuaca ekstrim dapat meningkatkan risiko kebakaran. Suhu tinggi dapat menyebabkan bahan mudah terbakar menguap, sedangkan kelembapan yang rendah itu bisa menciptakan kondisi yang lebih mudah terbakar. Nah, selanjutnya itu ada kegagalan peralatan. Kegagalan peralatan yang menangani bahan berbahaya, seperti pompa dan kompresor, dapat mengakibatkan kebocoran dan kebakaran. Nah, ketidakcukupan dalam pemeliharaan sistem pemipaan juga itu menjadi faktor risiko untuk kebakaran. Nah, dan yang terakhir, itu ada kesalahan manusia. Kesalahan manusia itu bisa sering kali menjadi penyebab utama insiden untuk kebakaran. Pelanggaran prosedur keselamatan oleh karyawan, kelelahan, atau distraksi dapat meningkatkan risiko. Nah, untuk mengendalikan bahaya tersebut, PT Pertamina itu perlu menerapkan langkah-langkah berikut. Yang pertama itu pencegahan. Nah, pencegahan itu adalah langkah pertama yang harus dilakukan untuk mengurangi risiko kebakaran. Beberapa tindakan pencegahan yang dapat diterapkan itu meliputi inspeksi rutin pada pipa dan peralatan untuk mendeteksi kebocoran. Pemeliharaan yang tepat itu dapat mencegah kerusakan yang dapat menyebabkan kebakaran. Selain itu juga, penggunaan material tahan api seperti pipa dan tangki yang terbuat dari bahan khusus yang dapat menahan suhu tinggi juga penting untuk mengurangi potensi kebakaran. Yang selanjutnya yaitu ada pengendalian. Setelah langkah pencegahan, nah langkah pengendalian itu diperlukan untuk mengelola bahaya yang mungkin terjadi. Tindakan yang dapat diambil antara lain itu menerapkan sistem deteksi dini seperti alarm asap dan sensor kebocoran untuk memberikan peringatan segera saat terdeteksi adanya bahaya. Nah, selain itu juga mengembangkan prosedur evakuasi yang jelas dan melakukan latihan rutin untuk semua karyawan memastikan bahwa semua orang tahu apa yang harus dilakukan dalam situasi darurat. Nah, selanjutnya itu ada penanggulangan. Penanggulangan adalah langkah terakhir untuk menangani bahaya yang telah terjadi. Beberapa tindakan penanggulangan yang harus diterapkan meliputi penyediaan alat pemadam kebakaran yang tepat dan memastikan semua karyawan terlatih dalam penggunaannya. Ini termasuk pelatihan tentang cara menggunakan alat pemadam yang berbeda untuk jenis kebakaran yang berbeda. Selain itu juga, penting untuk membentuk tim tanggap darurat yang siap beraksi jika terjadi kebakaran, di mana tim ini harus dilatih untuk menangani situasi darurat dan tahu bagaimana cara berkoordinasi dengan layanan pemadam kebakaran. Dan yang terakhir itu adalah pelatihan dan kesadaran. Penting untuk menyelenggarakan program pelatihan dan kesadaran untuk semua karyawan. Ini itu mencakup pelatihan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 yang memberikan pemahaman tentang prosedur keselamatan dan penggunaan alat pelindung diri atau APD. Selain itu, edukasi tentang bahaya yang ada dan cara menghindarinya sangat penting. Edukasi ini harus mencakup pengenalan bahaya dan langkah-langkah yang harus diambil untuk mengurangi risiko. Nah, PT Pertamina juga itu harus mematuhi standar operasional HSE atau Health Safety Environment yang ketat. Antara lain,
Yang pertama itu Peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau K3. Standar K3 adalah dasar utama dalam setiap operasi industri, termasuk di kilang minyak PT Pertamina. Harus memastikan bahwa semua karyawan dilatih mengenai prosedur K3, termasuk penggunaan alat pelindung diri atau APD seperti helm, masker, dan pakaian tahan api. Pelatihan ini itu harus dilakukan secara berkala untuk memastikan semua karyawan itu memahami risiko yang ada dan cara pengelolaannya. Selanjutnya yaitu ada manajemen resiko. Manajemen resiko adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko yang mungkin terjadi. PT Pertamina itu perlu melakukan penilaian risiko secara berkala untuk mengidentifikasi potensi bahaya di setiap area operasional. Nah, setelah risiko teridentifikasi, langkah-langkah pengendalian yang tepat harus diterapkan untuk meminimalkan dampaknya. Nah, selanjutnya yaitu ada sistem manajemen lingkungan atau SML, yaitu dengan memastikan semua operasi mematuhi peraturan lingkungan dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Dan yang terakhir itu adalah pelaporan insiden. Nah, mewajibkan pelaporan insiden dan kecelakaan untuk evaluasi dan perbaikan proses dapat meningkatkan keselamatan secara keseluruhan. Nah, dengan menerapkan langkah-langkah pengendalian bahaya dan mematuhi standar HSE yang ketat, PT Pertamina dapat mengurangi risiko kebakaran dan melindungi keselamatan pekerja serta lingkungannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.